Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman Majelis RPA, terutama para pimpinan dan para panitia yang telah mengajak saya untuk belajar bersama di majelis ini. Semoga duduk kita meskipun secara online, duduk karena demi kebaikan, demi mencari ilmu, saling ifadah dan istifadah. Semoga nanti menjadi saksi baik kita di akhirat nanti. Kali ini insya Allah kita akan mengkaji dengan tema 3 kategori lalai menurut Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Nasaihud Diniyah. Tema tentang lalai ini kita ambil dari penjelasan Imam Al-Haddad pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Ayat 28 surat Al-Kahfi. Di situ Imam Al-Haddad membahas secara detail tentang lalai. Dalam ayat tersebut disebutkan wala tuti', jangan kau taati, jangan kau nurut, man aghfalna qalbahu an dzikrina, pada orang yang aku, kata Allah, yang aku lalaikan hatinya dari mengingatku. Dalam arti, jangan kau turuti, jangan kau ikuti orang yang lalai. Orang yang lalai, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan urusan-urusan dia telah melalui batasnya, telah melampaui batasnya. Jadi, jangan kau ikuti orang yang lalai. Di situ Imam Al-Haddad menjelaskan dalam kitab Nasaihud Diniyah apa itu lalai, apa itu ghaflah. Man aghfalna qalbahu itu siapa? Yang dimaksud kata Imam Al-Haddad wal qalbul ghafil huwa alladhi la yastayqidhu wa la yatanabbahu idza waradat alaihil mawa'idh waz zawajir. Hati yang lalai adalah hati yang tertidur pulas, yang tidak bangun, wala yatanabbah, dan tidak menyadari, tidak sadar, tidak menyadari, tidak mengingat dan tidak mentadaburi idza waradat alaihil mawa'idh waz zawajir, ketika dia mendengar mau'idhah atau mendengar larangan. Itu definisi lalai atau hati yang lalai menurut Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi kalau kita menerjemahkan Al-Quran ayat 28 surat Al-Kahfi, arti tersebut menurut Imam Al-Haddad adalah jangan menuruti orang yang hatinya tertidur pulas. Jangan mengikuti orang yang hatinya tidak sadar dan tidak menyadari dan tidak mentadaburi mau'idhah dan larangan-larangan Allah. Jangan kau ikuti sama sekali. Lalu setelah beliau mengartikan ghaflah itu apa, kemudian di paragraf berikutnya beliau menjelaskan tentang kategori lalai yang diambil dari ayat 28 surat Al-Kahfi itu. Di sini beliau memberikan 3 kategori. Kategori lalai itu seperti apa? Yang pertama, wa minal ghaflah, termasuk ghaflah adalah orang yang tidak mentadaburi, orang yang tidak merenungi isi Al-Quran. Dalam arti ayyaqra'al abdu al-Quran al-karim aw yasma'hu fala yatadabbaruhu wa la yatafaham ma'anihi. Orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburi isi Al-Quran tersebut, tidak mentadaburi makna-makna Al-Quran, tidak menghiraukan perintah-perintah Al-Quran,
tidak menghiraukan pula larangan-larangan Al-Quran, mauidhah-mauidhahnya juga. Itu termasuk orang yang lalai, orang yang membaca tanpa mentadabburi, tanpa merenungi ayat-ayat Allah saja termasuk lalai, apalagi orang yang lalai tidak membaca Al-Quran. Itu termasuk kategori pertama, kategori lalai yang pertama. Termasuk Al-Quran, termasuk disamakan dengan Al-Quran adalah hadis-hadis Nabi dan juga nasihat-nasihat para ulama. Orang-orang yang tidak masuk atau tidak mentadaburi hatinya, tidak merenungi, tidak menyadari nasihat-nasihat ulama atau langsung sabda-sabda Nabi atau ayat Al-Quran, mereka itu termasuk orang-orang yang memiliki hati yang lalai, yang kita diperintahkan untuk tidak menuruti ucapan mereka, tidak mengikuti jalan mereka. Kategori pertama sudah kita dengarkan, yakni lalai, tidak mentadaburi, tidak merenungi ayat Al-Quran, hadis Nabi atau kalam para ulama. Dan sekarang kita masuk ke kategori lalai yang kedua menurut Imam Al-Haddad adalah kurangnya mengingat mati, kurangnya mengingat hal-hal setelah kematian, baik itu akhirat, mengingat atau merenungi kaum yang beruntung selamanya atau kaum yang celaka selamanya di surga maupun di neraka. Itu termasuk kategori orang yang lalai. Jadi orang-orang lalai kategori kedua adalah orang-orang yang fokusnya hanya dunia, hanya materi, hanya materialistis, fokusnya hanya kerja dunia tanpa dihubungkan dengan agama, tanpa dihubungkan dengan akhirat, tanpa dihubungkan dengan kebaikannya di kehidupan setelah kematian nanti. Itu termasuk orang yang lalai. Kenapa orang-orang seperti ini orang-orang yang kedunian, orang-orang duniawi, orang-orang yang materialistis, tidak memikirkan apa akibat nanti di akhirat, dia akan menghalalkan secara segala cara. Sebaliknya orang yang selalu mengingat mati, orang yang selalu mengingat kehidupan setelah kematian, dia akan menyadari bahwa semua yang ia kerjakan, semua yang ia ucapkan, semua yang ia perbuat akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Yang baik akan menjadi baik, mendapatkan pahala, yang buruk akan menjadi dosa dan menjadi hukuman di akhirat nanti, meskipun hanya sebesar dzarrah, meskipun hanya sebesar semut, meskipun hanya sebesar atom, yang mana atom ini adalah materi terkecil yang ada di dunia. Itu kategori yang kedua. Sedangkan kategori yang ketiga adalah alla yuksirah mujalasatal ulama billah wa bidinihi. Yang ketiga ada orang yang lalai adalah orang yang kurang duduk dengan para ulama. Itu termasuk orang yang lalai. Orang yang jarang berkumpul ulama, orang yang jarang hadir di majelis ulama, orang yang jarang menghadiri pengajian ulama, kajian baik ilmiah maupun zikir atau istighosah. Itu termasuk kategori orang yang lalai. Kata Imam Al-Haddad, ketika kategori tiga ini dia lalai, ada ulama dan dia tidak ingin duduk bersama ulama, tidak ingin mendekati ulama, maka ini termasuk orang yang lalai. Lalu pertanyaannya, ketika di wilayah itu tidak ada ulama, baik wilayah lingkup kecil ataupun lingkup besar, tidak ada ulama sama sekali, maka kata Imam Haddad, fakutubuhum allati sonnafuha, maka minimal dia bisa membaca buku-buku karya para ulama, buku-buku yang ringan tentang fadilah amal, tentang motivasi dalam agama. Baca, meskipun itu terjemahan bahasa Indonesia, baca itu sebagai pengganti ketika di wilayahnya tidak ada ulama. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Nabi Muhammad SAW bahwa umat ini tidak akan kehabisan ulama,
umat Nabi Muhammad sampai kiamat nanti tidak akan pernah kehilangan ulama. Selalu di setiap zaman pasti ada ulama, dan jumlahnya tidak sedikit, pasti banyak. Kalau kita memang punya tekad untuk mencari, pasti kita menemukannya. Itu janji Rasulullah SAW, mulai dari dulu sampai sampai hari kiamat nanti, selalu pasti di umat Muhammad ada orang-orang yang paham agama, orang-orang yang komitmen dalam agama. Itu termasuk penjelasan dari kategori ketiga. Jadi saya ulangi, 3 kategori ini disebutkan oleh Imam Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Nasaihud Diniyah, bahwa menafsiri atau mensyarahi ayat Al-Quran, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutah. Jangan kau ikuti, jangan kau dengarkan orang yang lalai dari mengingatku. Yang dimaksud lalai adalah 3 kategori. Yang pertama, orang yang tidak mentadaburi, orang yang tidak masuk hatinya nasihat-nasihat Al-Quran, nasihat-nasihat Kanjeng Nabi, dan nasihat-nasihat para ulama. Itu orang lalai kategori pertama. Kategori kedua adalah orang yang materialistis, yang pikirannya hanya duniawi, yang lupa akhirat, lupa kematian, dan lupa pembalasan di hari nanti. Itu kategori kedua. Untuk kategori ketiga adalah orang yang dekat, orang yang di wilayahnya ada ulama tapi dia tidak mau duduk bersama ulama, tidak mau dekat dengan ulama, tidak mau baca buku-buku para ulama. Ini termasuk orang-orang yang lalai, yang jangan didengarkan ucapannya dan jangan diikuti jejak langkahnya, karena jejak langkah mereka orang-orang yang lupa pada Allah, orang-orang yang lupa akhirat, orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang melampaui batasnya. Kita kalau mengikuti mereka, maka naudzubillah kita akan terjerumus seperti mereka terjerumus juga. Cukup sekian dari saya. Semoga kalam Imam Al-Haddad ini dalam kitab Nasaihud Diniyah menjadi kalam yang bermanfaat untuk diri sendiri, terutama untuk diri Anda semua, untuk orang-orang sekitar, dan bisa merubah perilaku kita dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik biasa menjadi baik yang istimewa dan luar biasa. Cukup sekian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.